Tapi kadang-kadang kan namanya manusia, ada juga pembisik istilahnya, keluarga korban datang atau makanya sejak inilah kami menerapkan adanya PTSP. Di situ semua harus lewat PTSP, tidak ada lagi yang bisa datang ke ruangan kerja jaksa, yang menggoda jaksa itu tidak ada lagi. Bahkan kalau ada tamu untuk saya, Kepala Kejaksaan Tinggi, nanti ada SMS reminding kepada handphone kami, bersedia menerima atau tidak. Kalau bersedia menerima, maka saya akan turun ke ruangan tamu di bawah. Jadi itu berusaha untuk bisa betul-betul zona integritasnya terwujud, sehingga bersih, wilayah yang bebas dan bersih korupsi gitu Pak. Menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan kewenangan negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka ancam pidananya bisa ancaman pidana mati. Ada teman-teman media yang online itu yang WA saya, Bu, sejak dipanggil Ibu jadi meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Cakap Bebas. Alhamdulillah hari ini kami, ya termasuk saya, jumpa fan berat saya. Beliau adalah seorang wanita, pekerja keras, dan kemungkinan beliau bisa ditakuti saat ini. Tapi ditakuti tidak dibilang positif. Bagi orang-orang yang ingat aturan, sesuai aturan, tak mungkin takut sama beliau. Dan kami juga selalu melihat dan membaca berita tentang beliau. Bahkan beliau kemarin ikut tes asesmen untuk di tempat kerjaan, dia nomor 1. Ini bikin bangga juga, khususnya kaum wanita lah beliau. Ada aparat yang punya kemampuan lebih, dan ini mudah-mudahan bisa jadi contoh buat kita semua ke depan. Beliau ini sekarang sangat jadi bahan cerita di daerah kami, khususnya dengan gerakan-gerakan beliau khususnya tentang pemberantasan korupsi. Dan kita tahu Riau ini korupsi, narkoba itu termasuk ranking Indonesia. Beliau adalah Dr. Mia Amiati SHMA. Jabatan beliau adalah Kajati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kerja sibuk-sibuk begini masih sehat begini? Ya harus sehat Pak. Udah ini Bu. Banyak juga masyarakat di Riau ini dengan Ibu jadi Kajati di sini. Dan sebelumnya jadi Wakajati. Wakajati ya. Jadi orang ingin tahu berapa lama sih Ibu Ibu pendidikan di mana saja. Sudah tuh pernah tugas di mana aja sebenarnya. Silakan. Ya, saya di Riau ini ada sejarahnya Pak, masuk Riau ini. Ya. Pada saat saya masih jadi koordinator di Jamdatun, saya mendapat SKK untuk sidang di Kampar. Pada saat itu membawa teman-teman, dan saya ketua tim, sidang di Kampar, gugatan data ini masalahnya. Kami mendapat SKK melaksanakan kegiatan di Kampar karena lokus delikti ada di Kampar. Pada saat sidang sedang berjalan, kalau nggak salah kurang lebih 1 bulan, tiba-tiba dapat SK jadi Wakajati Riau. Jadi dikira teman-teman, saya ditunjuk di ketua tim karena sudah mau dapat SK, padahal itu betul-betul kita di luar dugaan. Tapi alhamdulillah rupanya Kampar membawa hikmah. Nah, saya bisa hadir sama teman-teman semua Cakaplah Lepas ini saat ini karena diawali dengan adanya kegiatan di Kampar tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah pada saat saya sudah 20 bulan menjadi Wakajati, tempat promosi ini alhamdulillah juga tidak terlalu jauh, bahkan hanya pindah ruangan. Nah, jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dan sudah 13 bulan sekarang. Ya. Berarti udah berapa tahun Ibu? 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Kalau masa kedinasan pertama jadi Kepala Kejaksaan Negeri di daerah Lampung, di kota Metro Pak, tahun 2006 ya. Kemudian beberapa jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung di semua bidang pernah, tapi memang saya dibesarkan di lingkungan intelijen 13 tahun di bidang itu, cuma beda-beda bagian. Di Kejagung. Ya, dan pernah ikut juga di Diktat Cirendek, jadi sudah punya sertifikat
sebagai orang intelijen lah, katakan seperti itu. Tapi itu kan kalau jaksa emang harus bisa ditempatkan di mana saja. Terus yang kedua juga pernah ada di daerah Melayu ini di Kepulauan Riau, Pak. Oh, pernah juga tugas. Tahun 2009. 2011 ya, 2009 Pak. Waktu itu jadi asisten pengawasan. Jadi prinsip saya kalau asisten pengawasan itu jangan sampai ada anggota kami kan itu intern ya Pak, yang sampai jadi pasien harus periksa kan. Makanya saya rajin bersosialisasi dan mengingatkan semua teman-teman untuk mentaati aturan ketentuan, karena sebenarnya kalau semua jaksa patuh, jaksa taat itu semua sudah ada SOP Pak, sudah ada aturan yang harus bisa dilaksanakan yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Tapi kadang-kadang kan namanya manusia, ada juga pembisik istilahnya keluarga korban datang atau makanya sejak inilah kami menerapkan adanya PTSP. Di situ semua harus lewat PTSP. Tidak ada lagi yang bisa datang ke ruangan kerja jaksa, yang menggoda jaksa itu tidak ada lagi. Bahkan kalau ada tamu untuk saya, Kepala Kejaksaan Tinggi, nanti ada SMS reminding kepada handphone kami, bersedia menerima atau tidak. Kalau bersedia menerima, maka saya akan turun ke ruangan tamu di bawah. Jadi itu berusaha untuk bisa betul-betul zona integritasnya terwujud sehingga bersih, wilayah bebas dan bersih korupsi gitu Pak. Termasuk di Kajati Riau? Iya, sama. Kemarin teman saya, jadi dulu pernah satu bagian, saya sudah purna bakti, kaget juga nggak boleh masuk ruang Kajati, ini aturan Pak. Jadi kami turun ke bawah. Ya, sombong kali ya. Ya, menghormati mendatangi beliau di sana. Jadi itu aturan seperti itu ya. Terus mengenai yang lain-lainnya sih emang kalau jadi asal itu pendidikan. Kalau pendidikan dari S1-nya di Pajajaran, kemudian S2-nya di STIH Iblang di Jakarta. Kebetulan dulu ada kelas khusus kejaksaan, jadi kami sambil bekerja sambil melaksanakan S2. Terus kembali S3-nya di Pajajaran. Ya. Pajajaran ya Bu. Ya. Ini yang bikin keren. Itu ini Bu. Sekarang ini kan mungkin kok sekarang dari dulu sekarang ini orang kaget. Sebenarnya jadi Kajati tidak. Biasanya Kajati tidak begini loh. Ini sepengetahuan kita. Ya. Ini kayaknya bukan keberang sama keberang sih. Ini apa? Kenapa? Apa yang jadi penilaian itu khususnya di bidang korupsi? Ya, dan sampai begitu riuhnya sekarang. Jadi mungkin ada kasus di Siak, ada kasus di Rohu, bahkan kita dengar ada kasus juga di Guansing, walaupun ditangani Kajari kan masih di bawah ibu juga. Ada juga kasus ya di mana-mana termasuk di apa yang menjadi apa? Memang dulu nggak nampak, gitu. Sekarang kok kayaknya sekali gitu. Apa? Jadi mungkin ini pandangannya masyarakat menilai dulu kelamaan tidur mungkin. Jadi padahal tugas itu kan sudah melekat pada tupoksi kejaksaan Pak, bahwa apabila ada terindikasi adanya minimal 2 alat bukti yang cukup, timbul kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat atau bisa juga menguntungkan orang lain, nah itu bisa dilakukan tindak pidana penanganan perkara tindak pidana korupsi. Prosesnya itu yang memang butuh waktu Pak. Kadang-kadang masyarakat kan kurang sabar. Kenapa nggak selesai-selesai? Pada saat kami masih kegiatan penyidikan, belum ada upaya paksa yang di Siak ini, kami hampir tiap hari di demo, bahkan dipertanyakan oleh Komisi 3, kenapa nggak ada gregetnya? Padahal kami tidak ingin gegabah, bahwa betul-betul matang perkara tersebut, sehingga yang pertama menghindari pra-peradilan, yang kedua ada SOP yang harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan. Pada saat akan menentukan naik ke penyidikan, kami ekspos di hadapan Pak Jampitsus Pak. Kejaksaan Agung, ya, karena tidak bisa gegabah, itu kan termasuk yang menarik perhatian, karena mengingat meskipun perkaranya di wilayah hukum kabupaten, tapi karena calon tersangka pada saat itu sudah duduk di pemerintahan provinsi, maka jangan sampai ada kegaduhan. Itu amanah dari pimpinan, sehingga kami berupaya menjelaskan sematang mungkin apa yang menjadi keyakinan kami dan kenapa beliau harus di dalam. Memang pada prinsipnya bahwa sepanjang pada pelaksanaan kegiatan penyidikan ini, tim penyidik merasa terganggu karena ada upaya-upaya untuk bisa menghilangkan barang bukti, maka nggak ada upaya lain selain
menitipkan beliau di tempat yang aman di sana. Dan karena memang saksi-saksi juga sekarang sudah pintar Pak, sudah tahu aturan, mereka juga bersurat secara resmi, secara pribadi kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, karena menurut mereka ada intimidasi lah seperti itu. Itu kan di luar pandangan kami, itu hak mereka ya. Kemudian berikutnya adalah sempat jadi pembicaraan, katanya kenapa dibatasi yang berkunjung pada beliau. Sepanjang masih dalam tanggung jawab kami sebagai jaksa penuntut umum, itu kan masa panjangnya 2 kali nanti Pak, 30 hari kali 2. Tanggung jawab kami lahir batin itu adalah tanggung jawab jaksa. Kalau misalnya ini dalam musim COVID, siapa aja bisa masuk, bahaya bagi kami. Dan kami tidak bisa mendampinginya beliau, tamu-tamunya itu kan juga nggak bisa. Seperti itu, kami batasi khusus untuk anggota keluarga inti, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Jadi itu boleh ya? Ya, sekali lagi kami mohon maaf pada mungkin sahabat-sahabatnya atau saudara-saudara yang lain. Yang penting kami yakinkan, kami pastikan bahwa beliau aman, beliau baik-baik saja, dan tidak ada haknya yang hilang, Pak. Dan sesuai ketentuan semua. Ya, dan sesuai ketentuan itu, Pak. Tidak mungkin karena keinginan hajati membatasi katanya. Tidak ada sama sekali, kan itu. Unsur politik pun tidak ada. Tidak ada, Pak. Sama sekali tidak ada. Dan kami sangat berupaya untuk bisa selembut mungkin menangani perkara ini agar tidak ada kegaduhan. Itu prinsip kami yang jelas, nanti pengadilan yang memutuskan kan Pak. Ya. Udah tuh ini Bu, banyak di luar ini kasus di kabupaten. Ya. Kenapa tidak diselesaikan di kabupaten? Kenapa ditarik? Yang pertama, yang kedua banyak juga orang bertanya, ini kan dulu-dulunya sudah WTP, sudah diperiksa, tidak ada. Ya, orang berpikir WTP itu bersih gitu kan ya. Orang kan nggak tahu Bu, tapi orang berpikir kan kalau sudah dapat dari BPK, tidak ada masalah. Sudah tuh kasus ini sudah hukum sekarang. Ya, itulah itu pertanyaan orang itu bisa. Justru mungkin karena masyarakat memberikan kepercayaan pada kami saat ini, awalnya justru datangnya dari laporan pengaduan masyarakat Pak. Terus karena kita pertimbangannya secara politis bahwa beliau sudah duduk di provinsi, kan susah sekali bagi teman-teman di kejaksaan negeri di sana ya untuk bisa menjangkau beliau gimana. Akhirnya kita lapor pimpinan, ya udah tangani oleh kejaksaan tinggi. Jadi intinya bahwa kita tidak mencari-cari kesalahan atau data itu ada di mana, tapi justru masyarakat yang mengalir. Sejak ada laporan itu, kami kan tidak bisa langsung atau menyatakan ini sebagai tersangka, tapi kami lakukan full data, terus pendalaman sampai teman-teman itu hampir 30 hari itu berada di siap Pak, timnya itu lakukan kegiatan pendalaman, dan begitu yakin naik dibuatlah SP penyelidikan. Kemudian dalam penyelidikan sudah ditemukan adanya 2 alat bukti yang cukup, naik ke penyidikan. Jadi ada proses yang kami tempuh, bukan ujuk-ujuk melemparkan bom molotov seperti ini. Oh gitu ya. Jadi itu masalah WTP tadi. Memang bisa kan dibuka ya. WTP sama Pak. Kalau misalnya pernah kami alami, aku jadi kajari di Kabupaten Bogor di Cibinong. Kemudian 40 kecamatan cukup sangat luas. Ada salah satu peningkatan mutu jalan yang memang dapat laporan dari masyarakat, dan saya sendiri sampai lihat ke jalan itu betul-betul nggak sesuai kualitasnya dengan apa yang tercantum dalam pelaksanaan proyek tersebut, nilai proyeknya. Dan saya lihat hasil audit dari yang berwenang, memang ada kelebihan bayar 756 juta dan sudah dibayar oleh pelaksananya. Tapi kami penasaran, nggak mungkin selesai di sini. Akhirnya kami turun dan betul Pak, itu akhirnya kerugian biaya sampai hampir 4, sekian karena volumenya berkurang dan juga kualitas dari peningkatan mutu itu juga sangat berkurang. Itu jadi kita bukan semata-mata melihat tidak percaya pada aparat yang berwenang untuk melakukan penghitungan atau audit, tapi memang kalau jaksa kan punya insting bahwa kita jalan di dalam lewat jalan aja begitu ini kok rasanya nggak ajuk ya kalau jalan ini jembatan ini langsung turun langsung tek-tek, ini pasti ada yang ini nggak sesuai nih. Langsung kita coba dengan ahli kita turun. Jadi itu dibolehkan Pak kalau sebelum turun jadi surat perintah penyidikan kita bisa
SP tugas ataupun SP lead di situ membawa ahli, kita dalam mencokel atau istilahnya nanti melihat mutu kualitas dari itu bisa terbaca, dan tidak hanya cukup satu titik. Mungkin kalau teman-teman yang auditor itu kan hanya satu titik jadi sampel, kalau kami ada jaraknya, ada beberapa jarak harus ketempuh, termasuk yang jalan Kampar kemarin itu kan. Kampar itu kan sudah jadi penyidikan dan sudah 2 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Saya baca. Jadi tidak ada lagi, semua pasti sesuai ketentuan. Bahkan ada isu lagi, Bu, ini terjadi karena Bu-nya nggak diundang datang presiden, ya kan? Jarang diundang kegiatan Forkompinda. Ibu dengar nggak? Iya, kalau kami memang waktu itu masih aktif sebelum COVID, saya selalu hadir. Tapi begitu COVID, saya selalu mewakilkan kepada teman-teman bergantian, karena memang saya menjaga betul bagaimana menjaga diri saya, karena saya termasuk yang cukup tua ya Pak. Tidak muda lagi, jadi harus betul-betul menjaga diri. Apalagi kalau pas saat pulang ke rumah, jangan sampai membawa yang menimbulkan masalah di rumah. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya di sini, kebetulan teman-teman di Forkompinda lebih sering sangat suka ada acara, saya juga bingung gitu. Jadi akhirnya saya sering mewakilkan gitu. Kalau secara virtual mungkin lain, live-nya nanti bisa dengan cara virtual. Jadi sama sekali tidak ada kepentingan atau apa ya dari hal-hal yang pribadi. Sebenarnya nggak ada. Justru prinsip saya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi saya sangat menghormati semua aturan, semua ketentuan-ketentuan budaya yang ada di bumi Melayu ini, yang di bumi Lancang Kuning ini, yang luar biasa menurut saya, sesuatu yang sangat luar biasa. Saya bisa duduk di sini sebagai kepala Kejaksaan Tinggi, sebagai unsur Forkompinda, dan juga ketemu teman-teman yang lainnya. Jadi tidak ada muatan-muatan yang lain selain ini sekedar penegakan hukum, ya. Aturan ya. Iya Pak. Ya. Jadi ya itulah pemirsa, kita konfirmasi ini apa yang berkembang di luar, ternyata ada. Jadi semua yang dilakukan pihak Kejaksaan Riau ini sesuai dengan ketentuan yang disampaikan. Sudah tuh hukumnya, kalau Ibu melihat kasus di Rengat itu ya, itu masyarakat kaget juga. Biasanya yang kenaan itu masyarakat, sekarang Kejaksaan sendiri. Ini gimana Bu? Justru itu kami berupaya untuk bisa menyampaikan pada masyarakat bahwa yang salah tidak akan kami lindungi, tidak akan kami biarkan. Harus kita tindak, harus kita luruskan. Yang salah itu harus memang istilahnya, kalau misalnya kalau yang baik kita bina, kalau yang tidak baik kita binasakan. Maksudnya bukan berarti kita kejam, tapi emang aturan bagaimana kita mau menyapu dengan bersih kalau sapunya kotor, Pak. Jadi kita butuh orang-orang yang bersih, yang punya integritas moral yang tinggi, yang punya niat betul-betul melaksanakan tugas secara amanah gitu. Jadi saya memang agak shock dan kecewa, tapi apapun mesti kita hadapi. Kita tidak boleh terpuruk pada keadaan yang seperti itu. Kami bangkit kembali, menunjukkan pada semua pihak bahwa Kejaksaan masih berusaha, masih ada yang musuh-musuh yang baiknya, meskipun ada kecelakaan seperti tadi. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan putusan pidananya di Kejaksaan Agung, karena ditarik ke pidana khususnya, Pak. Ya. Sekarang kita baca udah ke pengadilan ya? Ya, sudah. Sudah tuh. Kita dapat kabar juga kemarin ada kasus yang menyangkut di pemerintahan kabupaten itu, salah satu yang meninggal. Nah itu juga ada the headline. Malah ada teman-teman media yang online itu yang WA saya, Bu, sejak dipanggil Ibu jadi meninggal. Jadi emang itu Pak, prosesnya tetap jalan. Jadi karena teman-teman sudah bisa membuktikan bahwa ada unsur kerugian keuangan negara, maka tetap menyatakan sebagai tersangka dan tidak dapat diteruskan perkaranya karena sesuai dengan ketentuan, Pak. Namun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila dalam kegiatan penyidikan nyata-nyata sudah ditemukan adanya unsur kerugian keuangan negara, maka jaksa bisa melakukan gugatan kepada ahli warisnya. Jadi dari Pinsus sudah dilimpahkan ke Datun. Nanti Datun mulai melaksanakan kegiatan gugatan, Pak. Gugatan perdata kepada ahli warisnya. Kalau pidananya gimana, Bu? Hapus, Pak. Sudah selesai. Iya, dengan sendirinya.
Tapi karena kami sudah tetap jalan ya. Ya, karena kami sudah menekan unsur kewarganegaranya, Pak. Ya. Itu ada aturannya, dan hanya dalam undang-undang tipikor itu hanya jaksa yang bisa melakukan gugatannya, itu jadi jaksa pengacara negara. Ya. Oke. Baik Bu, kita break sebentar. Tetap di Cakap Lepas. Selamat datang di Kejaksaan Tinggi Riau. Menimba ilmu di negeri rantau, menjunjung tinggi adat dan budaya. Perkenalkan kami Kejaksaan Tinggi Riau, terus bergerak dan berkarya. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat kami untuk selalu bergerak dan selalu berkarya. Kami berusaha untuk mengeliminir berkembangnya virus COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kebutuhan penunjang penerapan protokol kesehatan berupa masker, hand sanitizer, dan alat penunjang lainnya. Dengan semangat dan saling gotong royong ini, kita akan mampu menghadapi segala permasalahan bangsa. Meskipun langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Meskipun pandemi COVID memberi banyak dampak, tapi kami tetap semangat untuk menjalankan proses penegakan hukum dengan cara persidangan online. Dan kami juga sebagai inisiator diterapkannya persidangan secara online, dan juga pendampingan bidang perdata dan tata usaha negara terhadap refocusing anggaran. Kejaksaan Tinggi Riau telah mendukung pelaksanaan tatanan hidup baru yang dikenal dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Kami bersama-sama dengan pemerintah daerah telah mempersiapkan masyarakat untuk membiasakan adaptasi kebiasaan baru dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi mengenai protokol kesehatan dengan selalu mengingatkan setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpaparnya penyakit. Karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama Al-Doriyat Al-Khams, mengingat masyarakat di bumi lancang kuning ini akan lebih mudah diedukasi melalui nilai-nilai yang lebih islami. Tetap di Cakap Lepas. Oh ya, sedikit ada yang tertinggal. Ini masyarakat juga, ya ini pertanyaan masyarakat gimana kita dapat. Jadi dalam penetapan seseorang, ya Bu ya, misalnya contohlah kasus korupsi, dia ditetapkan tersangka, apakah dia sendiri aja Bu? Ini kasus yang sedang kami tangani? Ya bisa jadi kasus yang ofisial lah. Oke. Orang juga bingung ya kan, masa beliau aja yang melakukan ini. Jadi untuk diketahui oleh pemirsa Cakap Lepas bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi itu tidak semudah membalikan telapak tangan, ada proses yang kita jalani. Dan untuk kasus siak tidak hanya satu tim, ada 3 tim Pak. Jadi ada, ini baru satu item. Nanti ada item berikutnya yang masih kita gali, masih udah naik ke penyidikan juga satu. Oh, yang bansos ya? Ya, bansos ada hibah juga. Jadi bukan berarti bahwa beliau sebagai pelaku utama sebagai seorang yang satu-satunya melakukan. Tapi ini masih kita dalami lagi kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan jabatan beliau pada saat itu, tapi dengan ranahnya berbeda, dan itu pasti ada orang lain lagi, tidak mungkin ya. Ya, itu banyak pertanyaan orang. Sudah tuh ini Bu, orang juga banyak juga bertanya, kan kita ini masalah korupsi sudah, sekarang kita mau tanya masalah narkoba, kan bukan. Jadi kita kan concern di Riau ini kan sangat di Riau ini kan. Nah, ini kenapa korupsi sudah terjadi walaupun skupnya masih kecil, tentang narkoba dan kehidupan kawan-kawan di kejaksaan. Kalau dalam penanganan perkara tindak pidana umum, kami jaksa ini sifatnya pasif kan Pak, menerima pertama SPDP dari penyidik, dari kepolisian,
Kemudian setelah kita menerima berkas perkara, kita meneliti apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat secara formil dan material untuk bisa diteruskan dilimpahkan ke pengadilan. Apabila belum, maka kita akan memberikan petunjuk pada penyidik. Setelah penyidik melengkapi semua petunjuk dari jaksa, maka kita yakin nyatakan lengkap, baru dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kebetulan dengan teman-teman di Polda ini alhamdulillah sangat kondusif, Pak. Saya juga waktu dari zaman mulai waka itu karena pengendali perkara pidum datang ke ruangan Pak Kapolda, berkonsultasi, maksudnya berkolaborasi dengan teman-teman di sana karena ingin secara maksimal, Pak. Dan bagaimana kita menerapkan upaya yang ultimum remedium yang betul-betul bisa menjadikan efek jerah bagi yang lain, khususnya untuk karhutla. Karhutla di seluruh kan sebelumnya belum pernah, jarang sekali dikenakan korporasi. Jadi pemilik perusahaannya ataupun pejabat fungsional dari pembakar. Ya, jadi hanya mereka yang jangan seolah-olah ini hukum ini hanya tajamnya hanya ke bawah, tumpul ke atas. Nah, alhamdulillah sejak zaman dulu waktu Pak Wakapolda sama-sama dengan saya jadi saya Wakajati dulu, Pak Wahyu itu yang saat itu kami berupaya, akhirnya beliau setuju kami naikkan dengan adanya korporasi sebagai tersangkanya dan juga pejabat fungsionalnya yang bertanggung jawab. Jadi untuk korporasinya dan masalah denda yang kita kenakan, untuk pejabat fungsional pidana badan. Dan sejak itulah mulai karhutla itu dikenakan korporasinya. Jadi harus didahului ada keinginan yang sama. Alhamdulillah dengan teman-teman di Polda kita seiring sejalan dan saling mengisi sehingga bisa melaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Dia udah lakukan ya? Ya, terus kemudian masalah narkoba. Narkoba memang kami punya aturan, Pak, dari jumlah dari barang bukti itu berapa. Nah, itu akan kami upayakan lihat sebagaimana kapasitasnya dan barang buktinya itu tidak bisa lepas kalau memang harus dipidana mati. Memang kita bukan mendahului yang di atas sana, cuma itu kewajiban hukum ditegakkan ya. Terpaksa kita upayakan dengan hukuman tertinggi pidana mati, Pak. Dan untuk pidana mati, kami punya kewajiban melaporkan pada pimpinan. Kalau pimpinan ACC maka akan segera turun bahwa di ACC untuk rentutnya, rencana penuntutannya pidana mati tersebut. Jadi betul ini Bu, sekarang mungkin Ibu setiap hari dari partai Ibu di sini ya. Kalau masyarakat itu bilang Ibu dan kawan-kawan tidak bekerja. Sekarang begini aja, supaya ya kawan-kawan di kejaksaan ini nggak repot. Sebenarnya kalau masyarakat ingin tahu, misalnya ada nggak aplikasi misalnya, perkara ini masih berjalan, perkara ini udah Tuhan ini masih apa gitu. Kebetulan sejak masa pandemi ini, Pak, kami berupaya untuk bisa tetap produktif di masa pandemi. Jadi dengan teman-teman dari tim IT kami semua berupaya bagaimana sih meminimalisir adanya kemungkinan harus tatap muka, sehingga teman-teman masyarakat ataupun siapapun yang bisa membutuhkan kami bisa dengan mudah. Kami sudah meluncurkan 16 portal online, Pak. Jadi PTSP online judulnya. Kalau dulu kan PTSP-nya offline tuh apa namanya? Ini sudah kami ini kan. Ini ada 16 portal yang layanannya yang bisa diakses dari handphone. Tinggal nanti diadopsi bisa lihat. Bisa ya. Ini misalnya ingin mengetahui, ini ada yang pertama adalah pengaduan masyarakat. Masyarakat ingin melaporkan apapun, termasuk misalnya pengaduan adanya indikasi dari perbuatan yang merugikan masyarakat, misalnya masalah kan bisa kirim ya. Milih portal yang mana. Termasuk kemudian di sini ada juga whistleblower system. Kemudian ada juga di sini melaporkan tentang lapor korupsi, misalnya terhadap indikasi ada salah satu dana desa yang diselewengkan, misalnya bisa di sini diakses. Kemudian juga pelayanan hukum, karena di sini seluruh masyarakat punya hak memperoleh pelayanan hukum gratis dari jaksa pengacara negara, tapi tidak bisa melaksanakan kegiatan litigasi di pengadilan. Jadi hanya melayani
untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Kemudian ini dan seluruhnya ada, dan termasuk yang Bapak tanyakan tadi jadwal sidang nih Pak, ada perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana khusus. Misalnya ada ada tetangga Bapak yang tersangkut perkara pidana umum, ingin tahu jadwal sidangnya kapan sih di Pengadilan Negeri Tembilahan, bisa dilihat dari sini. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke sana melihat jadwal sidang saja. Jadi semua bisa terakses, dan ini upaya kami untuk bisa bagaimana mengatasi masa pandemi dengan tetap produktif dan bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Dan masyarakat bisa lihat apa yang dilakukan pihak kejaksaan. Untuk intern kami sendiri Pak, untuk pegawai memang ini sedikit dimanjakan karena kami punya layanan DILAN, digital melayani. Jadi semua teman-teman pegawai ini bisa dalam satu touchscreen ini bisa mengajukan permohonan cuti atau permohonan kenaikan gaji berkala atau permohonan kenaikan pangkat hanya dengan menyentuh layar sentuh handphonenya saja. Termasuk pensiun. Termasuk pensiun, kan kalau pensiun malah harus 6 bulan sebelumnya harus sudah dipersiapkan. Jadi semua sudah kita layani dengan DILAN itu Pak, digital melayani. Nanti baru fisiknya kita harus dilaksanakan seperti. Jadi biar semuanya merasa nyaman. Memang waktu saya pertama jadi Kajati itu impian saya adalah bagaimana melakukan upaya perubahan, merubah dari zona yang mungkin agak susah ya, dari teman-teman yang biasa di zona nyaman, nyantai, terus datang jam berapa aja. Dan saya upayakan merubah semuanya. Awalnya agak sulit, mengenakan IT juga agak sulit, tapi begitu saya coba, saya jadikan contoh saya sendiri sebagai contohnya, semuanya akhirnya mengikuti, dan alhamdulillah semua sudah merasakan kebutuhan, bukan sesuatu yang menjadikan hambatan lah. Jadi mereka memerlukan sekarang. Tanpa IT mereka merasa sulit karena sudah difasilitasi dengan sarana IT yang sudah kita siapkan. Jadi terkontrol semua Bu. Iya. Betul. Nah, terus kita juga punya e-office kan Pak, misalnya pada saat saya harus tugas ke Kejaksaan Agung pada hari tertentu, misalnya ada kegiatan di sana, tapi suka tetap harus didisposisi ataupun di-approve dengan disposisi kami, tetap bisa kita laksanakan melalui e-office itu Pak. Bisa di mana saja. Jadi tidak di sini kami sudah paperless, alhamdulillah Pak. Sudah tuh ini Bu. Itu kan beberapa yang beliau sangat sekali ya. Padahal ini semua ketentuan ya, bukan masalah pribadi. Keluarga gimana Bu? Lihat was-was. Itu termasuk yang paling dikhawatirkan itu, karena masih bagaimanapun kan pasti kalau kita sudah merasa melaksanakan ketentuan aturan sesuai dengan tupoksi kita, tapi ada merasa yang tersakiti atau merasa terganggu atau merasa tidak nyaman dengan aturan yang kita terapkan, pasti akan ada sesuatu yang terjadi tidak suka. Itulah resikonya Pak. Makanya kita yang penting kita punya hati yang bersih, itu utamanya modalnya kita. Jadi akhirnya insya Allah Pak, dengan cara apapun kita hanya minta pertolongan pada yang di atas sana gitu, dengan cara apapun. Ya teman-teman di sini juga sama, semuanya alhamdulillah kompak Pak. Jadi semua teman-teman di sini awalnya kan merasa terbirit-birit mengikuti langkah saya Pak. Jadi termasuk biasa cepat. Publik terkaget-kaget. Bukan Bu aja terbirit. Jadi sekarang sudah terbiasa, karena saya kan jangan membiasakan menyimpan pekerjaan atau menginapkan pekerjaan, harus tuntas jam berapapun dituntaskan, diselesaikan. Jadi harus betul-betul clean desk. Waktu zaman kata belum paperless-nya, sekarang udah paperless lebih mudah lagi, malah semua bisa selesai dan tidak kenal waktu. Kita semuanya bisa kapanpun. Masa adanya WFH ini juga tidak jadi hambatan. Waktu dulu pertama COVID di sini yang cukup tinggi, karena WFH pun tidak jadi hambatan karena sudah ada ada virtual. Ada e-office-nya itu Pak, bisa dilaksanakan. Jadi, cuma kami selalu mengingatkan meskipun WFH ada aturan yang harus kita terapkan Pak. Jadi yang membuat teman-teman ini tetap bersemangat juga. Awalnya kan WFH dikira bisa pakai daster di rumah, nggak bisa. Jadi tetap harus pakai PDH di rumah pun. Iya Pak, itu saya contohkan sendiri. Saya WFH misalnya, saya share ke semuanya. Jadi tahu semuanya WFH itu harus pakai aturan, tetap nggak bisa WFH pakai daster di rumah, nggak ada itu. Ya. Sudah tuh ini Bu, kita kan di Riau ini banyak proklamasi. Ya, membuat tol. Sekarang kan ada tol Pekanbaru, tol Pekanbaru Subang. Itu ada juga proyek bukan proyek lah, bantuan tentang COVID.
untuk dana yang dikeluarkan COVID juga dari provinsi, kabupaten itu gimana nih jaksa itu? Sesuai dengan ya ada instruksi Presiden Pak kepada Jaksa Agung, kepada Kapolri dan juga beberapa instansi terkait. Yang pertama untuk kegiatan proyek strategis nasional seperti tol itu kami dilibatkan sejak mulai dari pembebasan lahan. Karena memang harus berhadapan dengan masyarakat dan apabila ada dispute atau hal yang dianggap sebagai sesuatu menjadi klausa menyebabkan timbulnya gugatan, maka kami sudah siap di Jaksa Pengacara Negara. Apabila ada gangguan fisik, maka itu welcome-nya dari intelijen karena kita harus bisa mengamankan Ipodek sesudah Hankam. Jadi Intel itu kan kegiatannya pengamanan di bidang seperti itu. Itu dilaksanakan juga bagaimana mengupayakan meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan itu dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan. Caranya seperti apa ya, masing-masing Satker ataupun BUMN yang melaksanakan kegiatan tersebut bersurat kepada kami, nanti akan diterbitkan surat pelaksanaan kegiatan tersebut setelah kami telah apakah ada konflik interest dengan bidang lain. Misalnya Satker dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau meminta bantuan dalam pendampingan refocusing anggaran COVID. Kami harus membuat dulu telahan dan mempertanyakan pada Pisus atau Intel apakah dinas tersebut sedang terkait dengan adanya dugaan tipikor misalnya. Jika ada, maka kami tidak boleh harus mundur. Tapi kalau tidak ada, maka kami bisa memberikan kegiatan pendampingan. Ya, jadi di sini memang pada saat refocusing anggaran ini jadi fokus kami Pak, karena kami juga bersama-sama dengan teman-teman BPKP. Alhamdulillah BPKP sudah membuat suatu implementasi dari yang mereka buat, yang akhirnya jadi semua orang yang punya hak untuk memperoleh bantuan itu bisa langsung mengakses secara digital Pak, misalnya di kantor pos mana dia lihat nama saya sudah ada belum. Nah itu karena teman-teman PKP sudah membuat programnya. Kalau kami dari yuridis normatifnya misalnya salah satu Satker memerlukan alat-alat memang sangat dibutuhkan saat itu, misalnya thermoscanner ataupun masker. Ternyata semua melonjak harganya luar biasa dari harga pasar awalnya, tidak bisa langsung dibeli, tapi harus ada pembanding dan mekanisme lain yang sesuai dengan ketentuan Perpres-nya. Ini jaksa mantau juga? Iya, mendampingi. Jadi tugas kami di situ adalah memberikan pendampingan, menunjukkan mana yang paling benar, bukan mencari kesalahan, tapi mencari kebenaran. Ini yang paling benar yang harus diterapkan, yang harus digunakan. Gunanya apa? Untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan. Jadi sehingga semua anggaran yang refocusing anggaran untuk COVID ini bisa bermanfaat betul-betul, berdaya guna sesuai dengan harapan dari pemerintah. Gitu. Berarti kalaupun terjadi sesuatu dengan anggaran COVID maupun yang lain-lain itu jaksa tetap bertindak secara hukum ya? Iya Pak, iya. Dan itu seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, bisa termasuk kategori ancaman pidana mati karena keadaan khusus. Ini kan pandemi keadaan khusus misalnya, ataupun keadaan ada bencana alam, sama itu kahar, keadaan khusus. Bisa kalau ada orang menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan kewenangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka ancam pidananya bisa ancaman pidana mati. Makanya teman-teman semua saya himbau berhati-hatilah menggunakan anggaran dengan baik dan jangan segan-segan untuk bertanya. Kami berupaya untuk bisa memberikan pendampingan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan itu gratis tanpa biaya Pak, karena sudah melekat pada tugas kejaksaan. Masyarakat tidak Bu ya? Itu misalnya untuk dinas. Kalau masyarakat ada pelayanan hukum. Jadi untuk tugas tupoksi datun. Itu gratis juga Bu ya? Gratis Pak. Ada tupoksi datun ada 5 Pak. Yang pertama adalah bantuan hukum. Bantuan hukum apabila pemerintah atau BUMN BUMD ada masalah hukum, kita bisa bertindak sebagai jaksa pengacara negara melaksanakan kegiatan litigasi di pengadilan. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan pendampingan tadi. Pendampingan misalnya untuk pelaksanaan kegiatan proyek-proyek strategis nasional, atau misalnya ada dispute atau hal yang menjadikan keraguan, bisa mengajukan permohonan untuk diajukannya pendapat hukum atau LO dari kejaksaan. Itu tugas dari bidang datun juga. Kemudian ada juga apabila seperti yang sedang kami lakukan, salah satu dari antara mereka ini dua-duanya adalah plat merah. Yang pernah terjadi adalah pemerintah Kabupaten Siak dengan PT PN 5, di mana ada yang terkendala pelaksanaan pembuatan perkebunan inti rakyat sudah selesai, tapi Siak belum memberikan pembayaran sehingga jadi terutang dalam setiap tahun diaudit oleh BPK. Akhirnya kami jembatani dengan
menjadi mediator. Jadi Selesai, Bu. tugas kejaksaan tidak boleh memihak salah satu, tapi harus memediasi. Ini kan dari kantong kanan ke kantong kiri, Pak, istilahnya. Tapi administrasi tetap harus dipenuhi. Akhirnya semua bisa dilaksanakan, diselesaikan dengan catatan bahwa pemerintah siap sanggup menyelesaikan kewajibannya dengan bertahap. Berapa kali pembayaran sesuai dan diketok DPRD setempat. Itu kan menggunakan anggaran, nggak bisa semaunya juga. Nah, dan terakhir itu adalah kegiatan pelayanan hukum bagi masyarakat umum secara luas. Yang tidak mampu. Ya, yang mampu pun nggak ada masalah. Misalnya Bapak punya masalah, punya masalah tentang waris gitu, tentang waris, silakan datang kepada kami gitu. Nanti akan kami layani bagaimana berkait dengan waris itu. Atau tergantung masalah apa yang akan dikemukakan. Jika masalah PIDUM misalnya, yang lebih kualifikasinya PIDUM, maka kita akan arahkan nanti jaksanya dari PIDUM yang menjelaskan. Misalnya banyak sekali kejadian tanah saya diserobot orang. Nah itu silakan datang pada kami, nanti mekanismenya apa. Kalau PIDUM laporannya ke pengaduannya ke polisi, tapi kita kasih penjelasan dulu secara yuridis normatifnya bahwa Bapak ini punya hak untuk bisa mengambil alih kembali hak Bapak dengan cara lapor ke polisi, nanti diproses di pengadilan. Dan tidak bayar. Tidak bayar, betul. Ya. Ada tuh, Bu, ini mungkin dua lagi pertanyaan. Jadi pertama, gimana Ibu melihat kasus korupsi di Riau ini? Ya, korupsi ini kan jadi extraordinary crime, artinya kejahatan luar biasa yang memang sulit sekali memberantasnya. Karena apa? Yang pertama karena dianggap budaya. Jadi kalau budaya itu seolah dibiasakan ada, ya nggak apa-apa, nanti juga pasti gitu lagi katanya. Jadi, nah terus yang kedua, proses penjeraan atau pemiskinan terhadap koruptor ini masih kurang dilaksanakan, Pak. Dan yang ketiga, timbulnya tindak pidana baru. Contohnya seperti yang sudah di salah satu LP di Jawa Barat kan ditemukan bahwa terpidana ini dengan menggunakan uang hasil korupsinya untuk menyogok petugas, mendapat fasilitas mewah dalam lingkup LP, sehingga akhirnya dia ada pidana baru bribery, suap itu kan, terpidananya di mana si aparat penegak hukumnya jadi tersangka. Jadi itu akibat ulah dari yang memang tidak tuntas bagaimana untuk bisa memiskinkan koruptor tersebut atau memaksimalkan ancaman pidananya gitu. Kalau kebetulan saya pernah menulis dulu dalam disertasi saya itu adalah perluasan penyertaan. Di sana di dalam pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kan Pak disebutkan bahwa siapapun yang dianggap sebagai terusan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi meskipun tidak menikmati Rp1 pun dianggap ancaman pidananya sama dengan pelaku utamanya. Sementara kalau dalam dalam KUHP untuk masalah penyertaan ini kan hanya 1/3 dari bagian pidana pokok ya. Makanya kalau betul-betul bisa diterapkan itu luar biasa, nanti orang akan takut Pak memberikan izin saja kan, memberikan persetujuan approve atau malah mengajukan atau membiarkan, itu kan ada ancaman pidananya. Ada, Bu. Ya. Bukan pelaku aja ya. Iya, Pak. Ya. Tentu ini, Bu, terakhir himbauan itu. Ya. Bagaimana supaya ya kawan-kawan di pemerintahan, kawan-kawan yang jangan melanggar hukum, bisa ya tentang korupsi, sudah itu tentang kopi, tentang aksi, apa penting terakhir. Ya, untuk semua teman-teman di Satker, di pemerintahan provinsi maupun pemerintahan daerah, kami berharap bahwa jaksa itu jadikan teman, jangan dijauhi, karena memang tugas kami melakukan kegiatan pendampingan ini pada saat kami memang harus bisa memberikan pendampingan untuk bisa menunjukkan ke arah mana yang harus dilaksanakan, Pak. Jadi sekarang jangan takut lagi untuk bisa bersikap dengan baik, dengan prinsip, kalau kita punya prinsip taati aturan, hindari ancaman hukuman. Jadi artinya kalau kita patuh pada aturan pasti akan terhindar dari semua ancaman pidana, ancaman hukuman itu, Pak. Dan untuk semuanya pelaksanaan kegiatan pendampingan ini bisa dilaksanakan baik di Kejari masing-masing, di kabupaten masing-masing, maupun langsung ke Kejaksaan Tinggi. Siap dikritik gitu. Iya, Pak. Ya, di dalam ini juga kan kita pelaporan pengaduan ini pengaduan masyarakat termasuk tindakan perbuatan tercela dari aparat, dari warga kejaksaan sendiri, ataupun hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam aturan tugas pokok dan fungsi kejaksaan.
Untuk vaksin ini memang tugas kami yang utama sekali adalah sejak adanya mulai akan diluncurkan vaksin ya. Pertama kami betul harus membuat laporan pada pimpinan bahwa sudah sampai atau tidak, dan melakukan kegiatan pengamanan dan pengawalan. Dalam arti itu tidak berarti kita harus melapor pada pemerintah provinsi atau pemerintah kota, tapi kita lapor pada pimpinan bahwa situasinya seperti apa. Jika terindikasi ada sekelompok orang atau masyarakat atau pribadi yang punya cukup banyak panutan rakyat atau massa atau jemaahnya, maka itu harus diupayakan bagaimana bisa mendukung program pemerintah. Jangan sampai ada indikasi malah bertentangan dengan program pemerintah. Itu artinya bahwa kita harus mengamankan situasi seperti itu. Itu pada saat vaksin mulai diluncurkan, Pak. Dan kami juga masih menunggu untuk teman-teman di sini, karena aparat penegak hukum nanti episode kedua setelah tenaga kesehatan, Pak. Ya. Sedangkan yang ini yang tapi tetap COVID tetap kita ya. Prokes. Nah, kami juga berharap semuanya bisa melaksanakan ketentuan protokol kesehatan dengan ketat, karena memang pada prinsipnya kalau dibiasakan dengan disiplin itu betul-betul kita bisa menjaga diri dengan baik. Dan sayangilah keluarga, ingatnya keluarga, sehingga kita bisa berupaya untuk bisa mentaati dengan baik, Pak. Ya. Jadi itu pemirsa, semoga bincang-bincang di Cakap Lepas ini bisa menjadi pelajaran kita bersama. Yang jelas apa yang menjadi berita di luar, isu di luar, ternyata setelah kami konfirmasi dengan Bu Kajati, Dr. Mia ini, ternyata semua yang beliau lakukan dan setelah pencabutan itu sesuai dengan aturan dan ketentuan. Dan kita mendoakan juga waktu dekat sekali ini beliau akan mengikuti Lemhanas, Bu Mia. Semoga sukses. Amin. Semoga karir makin maju. Amin. Terima kasih. Dan jangan lupakan Riau. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.